Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan capaian project workout daily aplikasi kami yang bertema to-do list. Jadi workout daily ada aplikasi pendamping olahraga harian. Situs ini dirancang untuk membantu Anda mencapai tujuan kebugaran dengan latihan yang terstruktur, panduan visual, dan fitur pencatatan kemajuan serta membantu Anda menjaga kesehatan dengan latihan yang terstruktur, pelacakan progres, dan panduan gaya hidup sehat. Di sini manajemen proyek kami yaitu Pak Banu Filasuf, dan kami di sini memiliki 5 anggota, yaitu saya sebagai ketua Remaja Fusilalahi, Dava Wicaksono, Ria Putra Islami, Suci Angela Putri, dan Anissa Rahmawati. Aplikasi yang dihasilkan dirancang sebagai solusi inovatif berbasis web untuk membantu pengguna membangun kebiasaan olahraga harian yang terstruktur dan efektif. Dengan fitur-fitur unggulan seperti panduan latihan interaktif, pelacakan progres, jadwal yang dapat disesuaikan, serta integrasi teknologi modern. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat apapun. Dilengkapi dengan pengingat otomatis, komunitas pendukung, dan tips kesehatan. Aplikasi ini hadir untuk membantu atau memotivasi pengguna menjalani gaya hidup sehat yang berkelanjutan dengan cara yang praktis dan menyenangkan. Baik, dari aplikasi Workout Daily kami ini, yang pertama fitur yang tersedia ada landing page. Landing page ini dirancang untuk meningkatkan tingkat konversi yang berarti mengubah pengunjung situs menjadi pelanggan pengguna. Lalu kedua ada sign up. Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru di aplikasi atau website. Pengguna perlu mengisi beberapa informasi dasar seperti nama, email, dan password. Lalu berikutnya ada fitur login. Di login ini proses memungkinkan pengguna untuk mengakses akun atau layanan pribadi mereka di aplikasi atau situs web setelah memasukkan kredensial yang benar, seperti nama pengguna dan kata sandi. Lalu berikutnya ada fitur workout. Pengguna dapat memilih tujuan yang akan dituju. Misalnya ingin menaikkan massa otot, pengguna dapat memilih fitur muscle mass. Dan ingin fokus ke penurunan berat badan, bisa memilih fitur loosening. Lalu ada fitur schedule. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan mengelola jadwal latihan olahraga mereka. Pengguna bisa mengatur jadwal latihan mingguan atau harian agar konsisten dengan rutinitas olahraga. Lalu ada fitur history. History ini digunakan untuk berfungsi pengguna melihat rekaman atau catatan aktivitas workout yang telah mereka lakukan. Dan fitur ini memberikan akses mudah untuk melihat kembali aktivitas mereka tanpa harus mengingat, dan juga fitur ini menyimpan catatan. Lalu fitur yang terakhir yaitu artikel. Fitur ini menyediakan informasi bermanfaat berupa artikel tentang kesehatan, kebugaran, nutrisi, dan topik-topik yang mendukung gaya hidup sehat. Ini adalah history logbook pelaksanaan proyek PBL kelompok 3. Di sini kami membagi-bagi tugas antara anggota, yaitu saya sendiri, penjadwalan membuat rancangan, mengkoordinir kelompok proyek, membantu implementasi front-end maupun back-end, dapat mengatur mengkoordinasikan anggota kelompok. Ria Putra Islami membantu menyusun RPP, membuat voucher aplikasi, mendesain beberapa fitur, dan menyelesaikan relevan RPP dan membuat alur program. Dava Wicaksono membuat voucher, melakukan pengimplementasian coding, menyusun laporan RPP, flowchart yang komprehensif, kode program yang fungsi, dan laporan yang lengkap. Anissa Rahmawati analisis tema, membuat diagram SDLC, mendesain beberapa fitur, mengimplementasikan kode, diagram visual yang menggambarkan tahapan SDLC yang dipilih untuk proyek, menyelesaikan sisi front-end pada aplikasi. Suci Angela Putri menganalisis alur, melengkapi RPP juga, mengimplementasi front-end dan back-end, membuat wireframe, menyelesaikan sisi front-end dan back-end, dokumentasi alur kerja yang teranalisis. Refleksi kelompok. Masalah dan kendala yang dihadapi. 1. Kurangnya pemahaman awal tentang kebutuhan pengguna. Pada tahap awal proyek, terjadi kesulitan dalam memahami kebutuhan utama pengguna sehingga beberapa fitur yang direncanakan kurang relevan. Komunikasi tim. Koordinasi antara tim pengembang, desainer, dan analisis data kurang optimal, menyebabkan keterlambatan dalam beberapa tahap pengerjaan. Pengujian yang tidak menyeluruh. Ada beberapa bug yang terlewatkan karena pengujian awal hanya difokuskan pada fungsi inti sehingga tidak teruji secara maksimal. Pembagian waktu yang tidak maksimal.
Banyak anggota tim menghadapi kesulitan dalam membagi waktu antara proyek dan tugas lainnya yang memengaruhi produktivitas. Refleksi kelompok, hal yang dapat diperbaiki. Meningkatkan pemahaman kebutuhan pengguna. Melakukan riset yang lebih mendalam melalui survei, wawancara, atau analisis target pengguna sebelum memulai pengembangan. Memperbaiki komunikasi tim, mengadakan diskusi berkala untuk memantau perkembangan proyek dan menyelesaikan kendala secara bersama. Manajemen waktu yang lebih efektif. Menyusun timeline yang realistis berdasarkan kapasitas dan pengalaman tim dan membagi tugas menjadi tahapan kecil dengan target yang lebih mudah dicapai untuk menjaga ritme kerja. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Menerapkan sistem monitoring yang lebih terstruktur untuk memastikan setiap anggota tim mencapai target sesuai jadwal, serta melakukan evaluasi rutin setiap akhir tahap untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.